Ada berapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini? Ada dua. Satu membahas tentang mubahalah. Yang kedua membahas tentang instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saudaraku yang budiman, dimanapun berada, semoga sehat ya. Tolong difahami dan tolong dengarkan dengan baik-baik. Membahas tentang mubahalah tentu tidak pernah lepas dari surah Ali Imran ayat 61 dan juga ayat 62. Di situ dijelaskan oleh Allah dengan kalimat yang indah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Saudaraku yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut itu tidak berhenti sampai di situ. Diteruskan dengan ayat 62 yang berbunyi, Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahi illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Bermubahalah itu mesti didukung dengan bayinah, setidaknya ada saksi. Kalau tidak ada bukti. Ini pemahaman dari Ali Imran ayat 61. Rasulullah percaya diri untuk mengajak siapapun dengan bermubahalah itu karena diperintahkan oleh Allah dengan dukungan yang kuat. Ayat 61. Ayat 62 menjelaskan sesuatu yang hak itu mesti dibela walaupun harus bersumpah bermubahalah sekalipun. Nah, hak di sini saudaraku yang budiman bukan hantam kromo asal yakin saja, tapi keyakinan yang didukung dengan bukti, setidak-tidaknya ada saksi yang kuat. Nah, bagaimana berkaitan tentang mubahalah terhadap nasab Pak Alwi? Kami sampaikan, saudaraku, sebaiknya tidak usah bermubahalah. Itu sesuatu yang konyol menurut saya. Sebab bayinahnya, buktinya, fakta, data, dan realita menunjukkan bahwasanya Pak Alwi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi SAW. Setidak-tidaknya melalui kitab nasab yang sering kami kupas, silakan diikuti kajian masalah nasab lagi. Yang kedua, kajian ilmu filologi, manuskrip-manuskripnya dan juga sejarahnya silakan dibuka. Yang berikutnya, kajian berdasarkan sejarah, apalagi didukung dengan ilmu namanya ilmu Rijadul Hadits. Bahkan kalau kita mau buka, justru ilmu genetika pun tidak menunjukkan ke sana. Kalau Anda kurang meyakini tentang ilmu genetika atau DNA, nggak apa-apa. Setidak-tidaknya masih ada beberapa alasan yang kuat. Paham nggih? Jangan sampai kita malah berdebat masalah DNA-nya. DNA-nya gimana zaman Rasulullah? Bla 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 bla, kan begitu. Nah, bagaimana dengan leluhur-leluhur kita di zaman dahulu, guru-guru kita di zaman dahulu yang meyakini atau mungkin ada yang bermubahalah bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Iya, zaman dahulu bukti tidak terungkap. Jadi tidak ada panduan, tidak ada referensi. Mereka meyakini berdasarkan dzon, prasangka. Gak ada referensi lagi. Ataupun ada, tapi tidak dibuka pada saat itu. Andai ada yang bermubahalah yang seperti zaman dahulu, ya monggo. Karena tidak ada perbandingan. Paham gak? Nah, kalau sekarang, semenjak terbukanya kitab-kitab nasab, di medsos, dibahas tentang kitab Rijalul Hadits, dibahas tentang ilmu filologi, bahkan terakhir tentang ilmu DNA.
Apa yang mesti dimubahalahkan lagi? Bisa dipahami nggih? Jadi maksud kami di sini adalah jika Anda meyakini memang Pak Alawi itu memang benar tuh ya Nabi, ya monggo, tapi nggak usah pakai mubahalah. Paham nggih? Supaya tidak sia-sia. Terima kasih. Nah, saudaraku yang budiman, sekarang berkaitan tentang pertanyaan yang kedua, yakni pertanyaan tentang instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya bacakan ya. Ini pengurus besar Nahdlatul Ulama, Jalan Keramat Raya sekian-sekian. Nomornya 3975 /PB.01 sekian-sekian 2025, lampiran strip perihal instruksi. Yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, yang kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia, yang ketiga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yang keempat pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak yang saling berbeda pendapat, pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Tolong diperhatikan nih, nanti kita bahas di sini. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang pertama ya, berbicara tentang khittah Nahdlatul Ulama. Ayo semua warga NU buka tuh bagaimana khittah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindari semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan, serta ahli-ahlinya. Ini bagus ini. Instruksi yang nomor 2 ini. Ayo monggo, seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat atas maupun sampai di bawah, ayo buka kitab-kitab kalian semuanya. Ya, karena memang untuk mensikapi perbedaan, menghindari permusuhan, itu memang ya harus dikedepankan adalah adab dan menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan serta ahli-ahlinya. Yang ketiga, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak, martabat segenap warga tanpa kecuali. Titik. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, dan ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab, serta persatuan kesatuan bangsa, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus ini, poin ini bagus sekali. Tak ulangi lagi ya, garis terakhir. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong perhatikan warga NU nih, instruksi ini. Jangan sampai instruksi ini kontraproduktif ya, antara isi dengan semangat para pengurusnya. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Perhatikan, boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling mencaci, memaki, menghina, dan merendahkan. Sepakat. Dan siapapun tidak boleh menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang keempat, Nyon Sewu, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, dalam tanda kurung tafarruq, sepakat, dan mendamaikan pertentangan, islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWLS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWLS. Monggo panjenengan semua ini ditafakuri ya. Ditelaah lagi. Hendaknya setiap fungsionaris, pengurus istiqomah dan dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jami'iyah, dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan Jami'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor 3391-A-1144-99-01-2025 tentang penegasan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Saudaraku yang budiman, sebetulnya secara tersirat instruksi atau himbauan ini bukan hal yang baru, ya, tapi secara tersurat ini hal yang baru yang dikeluarkan tanggal 2 Juni, berarti Senin kemarin ya, 2025, atau bertepatan tanggal 5 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Monggo ditelaah bersama, monggo difikirkan bersama, dan jadikanlah ilmu adalah bahan pijakan kita untuk mensikapi instruksi ini, supaya kita tidak salah langkah dan salah kaprah. Ketahuilah saudaraku yang budiman, ilmu itu cahayanya Allah, ilmu itu cahaya milik Allah. Maka siapapun yang berbicara tentang nasab tanpa ilmu, tentu itu hal yang salah. Siapapun yang berbicara nasab dengan menggunakan kaidah ilmu, monggo itu jadikan bahan kajian untuk semua para gus-gus yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.